Tapi itu patata pita patata putata patata mata picak. Pita dong orang tahu wajah wang anjing cincin pang cung santuk jaran. Yang artinya, hai Sobat Movie BGST, bagaimana kabarnya? Apakah stok bacol di galeri masih tersimpan rapi? Atau mungkin sudah ketahuan? Hehehe. Kali ini kita akan merangkum sebuah alur cerita film lagi yang bertemakan kungfu, yang dimana sang tokoh utama kita ialah Zhu Fulong atau sering kita panggil Long, yang sedang berusaha menegakkan keadilan di negeri orang. Penasaran dengan ceritanya? Langsung saja cari spot yang nyaman, kenakan celana terlebih dahulu, dan putar intronya. Di awal film kita diperlihatkan dengan sosok makhluk bumi yang sekaligus menjadi tokoh utama kita, yaitu Zhu Fulong atau kita sebut saja Long. Diketahui kalau Long ini adalah seorang polisi baik di Hong Kong. Long kemudian menelpon pacarnya yang bernama Song Ka-er atau kita sebut saja R, yang dimana terlihat kalau R ini adalah seorang artis papan kayu akasia, yang sekaligus juga menjadi pacarnya Long di film ini. Long menelpon R bukan karena lagi pingin kayak kalian, tapi justru ia sedang membuat janji dengan pacarnya itu kalau mereka akan pergi ke studio foto untuk melakukan foto prewedding. Namun sebelum pergi ke studio foto, Long terlebih dahulu pergi ke bank untuk mengwithdrawkan uangnya yang ada di rekening. Ketika di perjalanan, Long bertemu dengan rekan kerjanya yaitu Huang yang sedang bertugas di depan bank. Ya, inilah tugasnya. 我真係冤枉㗎！喂，可以收工未啊？仲有個鏡頭就收工啦，記住再去啊，知唔知啊？就呢度啦，呢度。係啊，祈福黨啫嘛，使唔使幫手？唔使。你識條鐵咩？ Singkat cerita, kemudian Long pun masuk ke dalam bank tersebut. Namun saat Long tengah mengantri, tiba-tiba datanglah sekelompok perampok bank yang mencoba merampok bank tersebut. Long yang menyadari skripnya di film ini sudah berjalan, ia pun langsung menyiapkan rencana untuk melawan para perampok tersebut, yang dimana ketika dipraktekkan malah tidak sesuai dengan ekspektasinya, yang dimana akibat gagalnya rencana tersebut, Long pun langsung ditembaki oleh para perampok. Akibat dari suara tembakan yang terdengar pun, polisi pun datang ke arah bank tersebut. Sedangkan kawanan perampok yang mencoba kabur, mereka melemparkan granat sebagai salam perkenalan ke arah polisi tersebut. Kemudian para perampok kabur menggunakan mobil Huang. Huang yang hendak melawan malah menjatuhkan pistolnya, dan alhasil mobil pun berhasil diambil alih oleh para perampok. Long yang menyadari temannya dalam bahaya pun langsung mengejar mereka. Dengan kemampuan bela dirinya, Long pun berhasil membuat para perampok tersebut kewalahan. Di tengah pertarungan, Long dengan perampok tiba-tiba datanglah dua orang wartawan yang bukannya membantu mengamankan, melainkan mereka meliput pertarungan secara live. Tak hanya itu, wartawan yang merasa jika pertarungan Long dan perampok dirasa kurang seru, ia pun memberikan perampok tersebut sebuah palu untuk menghajar Long. Namun karena Long adalah MC di film ini, Long pun berhasil mengalahkan perampok tersebut. Setelah berhasil membuat perampok tersebut teler, kini Long mulai menyadari kalau mobil tersebut mengalami remblong. Alhasil, Long dengan susah payah mengendalikan mobil tersebut dan membawanya sampai menabrak kantor polisi. Singkat cerita, akibat hal itu, akhirnya Long pun tak jadi pergi ke studio foto, yang dimana hal itu membuat R marah dan mengajaknya putus. R yang marah kemudian dengan kesal mencoba ingin memukul Long, yang dimana hal itu membuat dirinya sendiri cedera dan dibawa ke rumah sakit.
泳褲咯。係我送俾你第一出揼你添啊！我而家就揼你啊！ Keesokan harinya, Long yang berada di kantor polisi kini mendapatkan penurunan jabatan, yang dimana semulanya bekerja lapangan kini hanya bekerja sebagai penjaga barang bukti, karena telah dianggap melakukan kekacauan. Di tempat kerja barunya, tugas Long hanya MTD, atau bahasa kerennya adalah makan dan tidur, yang dimana hanya butuh waktu 6 bulan saja untuk mengubah berat badan Long, yang semulanya 66 kg kini berubah menjadi 113 kg. Kemudian adegan berpindah ke bos mafia Jepang, yang dimana terlihat kalau si tua bangka ini sedang menonton film yang pemerannya adalah R, yaitu mantan pacar Long. Karena dia begitu nafsu dengan R, alhasil bos mafia ini menyuruh keponakannya, yaitu Takashi, ini dia sosoknya, untuk membawa R ke Jepang. Kembali lagi ke Long yang kini ditugaskan oleh Huang untuk mengantarkan salah satu korban perampokan ke negara asalnya, yaitu Jepang. Dan orang tersebut bernama Fuji. Ini dia congornya. Diketahui kalau Fuji ini mengalami trauma karena insiden perampokan yang menyebabkan sebagian otaknya download ulang data. Singkat cerita, kemudian dibawalah si Fuji ini oleh Long yang hendak mengantarkannya ke Jepang. Ketika di dalam pesawat, Long kemudian bertemu dengan mantan pacarnya, yaitu R, yang secara kebetulan juga ingin pergi ke Jepang. R yang melihat perubahan tubuh Long yang sangat drastis membuatnya hampir tak bisa mengenali Long. 朱富龍，哦，我差啲認你唔到啊！因為我坐大房啊。The plane's about to take off. Sesampainya di Jepang, kini Long dan Fuji disambut oleh Endo-san, ini dia congornya yang berprofesi sebagai polisi. Dan juga Maggie, ini dia bedegungnya yang berprofesi sebagai penerjemah. Singkatnya, ketika di dalam mobil, Endo-san malah kentut. Yang bukannya mengaku, Endo-san malah menyalahkan Fuji. Endo-san pun kini menyuruh Fuji untuk berak walaupun Fuji sedang tidak ingin berak. Ketika Fuji sedang berak, datanglah salah satu preman yang hendak membunuh Fuji, yang diketahui kalau preman tersebut telah bersekongkol dengan Endo-san, dan perihal kentut sebelumnya juga adalah bagian dari rencana Endo-san. Fuji pun yang kaget pun langsung memberontak dan kabur keluar, tanpa menggunakan celana sama sekali. え、什么？わっさいものすごく臭い。俺のヘだよ。 Akibat hal itu, Long pun langsung dimarahi oleh Huang karena gagal melaksanakan tugasnya. Huang juga menyuruh Long untuk menemukan di mana keberadaan Fuji. Dan untuk sementara waktu, Huang menyuruh Long untuk tinggal bersama temannya, yaitu Sao. Kemudian adegan berpindah ke Endo-san. Terlihat Endo-san telah berhasil menemukan Fuji, tapi bukannya memberikannya ke Long, Endo-san malah menyerahkannya ke bos mafia. Diketahui juga kalau Fuji diincar oleh bos mafia, yaitu Takeshi, karena ia tertangkap basah sedang merekam para mafia yang sedang menyeludupkan narkoboy ke dalam perut ikat. Singkat cerita, setelah Fuji tertangkap, Fuji pun langsung ditanyai oleh Takashi. Namun, karena sebagian database otak Fuji hilang, alhasil Fuji hanya berkata, "Kamu nanya." Sontak karena kesal habis lost track, Takashi pun langsung menghajar Fuji hingga terbannedkan dari muka bumi. Keesokan paginya, Long yang mendapatkan kabar dari Endo-san kalau Fuji telah dibanned oleh sutradara. Endo-san mengatakan kalau Fuji mokat karena bunuh diri. Long yang melihat banyak luka memar di sekujur tubuh Fuji merasa tidak percaya kalau Fuji mokat akibat bunuh diri. Namun Endo-san malah ngotot tidak pakai E dan N kalau Fuji memang mokat karena bunuh diri. Tak hanya itu, Endo-san juga menyuruh Long untuk pulang ke negaranya, yaitu Hong Kong, karena tugas Long sudah selesai. 自殺した。 Endo さん話佢係自殺嘅。佢成個身瘀晒，但係冇腫過喎。
オールオブオーバー。OK。さあ、go 香港。Long yang merasa jika kematian Fuji ada yang janggal, ia pun kemudian pergi ke rumah Fuji untuk mencari barang yang bisa dijadikan bukti. Dan benar saja, ketika sampai, Long mendapatkan sebuah handphone Samsung J2 Prime mulus 1 bulan pemakaian, minat chat harga tertinggi gas, yang berisikan video Fuji yang merekam kejahatan para mafia. 一定俾我揾到嘢嘅。做人唔好咁易放棄啊！ Kemudian Long dan Sao pergi ke pasar ikan untuk menyelidiki kasus ini lebih dalam. Sementara itu di pasar ikan, bos mafia sedang menggelar acara syukuran yang dibintangi oleh R, yaitu mantan pacar Long. Singkat cerita, Sao yang melihat ikan terjatuh dari angkutan, ia pun mengambilnya dan memakannya. Namun ternyata ikan tersebut telah diisi narkoboy oleh para mafia, yang tanpa sengaja termakan oleh Sao yang akhirnya membuat Sao ngeplay. Kemudian para mafia yang mengetahui hal itu pun langsung mengejar Sao. Long yang menyadari hal itu pun tak tinggal diam, ia langsung menghajar para perampok tersebut dengan jurus-jurusnya. Namun akibat perkelahian Long dan para mafia, alhasil acara syukuran pun menjadi terganggu. R yang melihat Long, kemudian R pun marah kepada Long karena ia telah mengacaukan semuanya. Apalagi ini pertunjukan pertamanya di luar negeri. 对，好了。性態嘅個人就會。係都要打嘛？今次我第一次出埠登台，係咪冇人幫我派？我需要嘅係份尊重。可以。 Kemudian adegan pun berpindah ke Sao yang sedang bertengkar dengan kekasihnya, karena Sao telah berpacaran dengannya selama 10 tahun namun tidak melamarnya. Long yang melihat hal itu pun kemudian melerainya dan mengatakan kata-kata motivasi yang berbunyi, tidak ada orang yang bisa menunggu orang lain selama 10 tahun. Mendengar kata-kata tersebut, bukannya Sao dan kekasihnya yang termotivasi, tapi malah justru Long lah yang termotivasi. Ia pun kemudian teringat dengan mantan pacarnya yaitu R, kemudian Long pun menelpon R dan mengajaknya ngedate. Kemudian Long pun bertemu dengan R di warung Ichiraku Ramen. Terlihat kalau mereka kini semakin akrab. Kemudian Long pun mengajak R untuk balikan dan juga berjanji untuk berhenti menjadi polisi demi R. R yang mendengar ketulusan Long pun, ia pun akhirnya menyepakatinya. Ketika sedang asik bersulang, tiba-tiba terjadilah gempa ringan di sana, yang mengakibatkan penjaga toko terjatuh. Setelah terjadinya gempa, Long pun kemudian menolong semua orang yang ada di sana untuk dibantu berdiri. R yang melihat hal itu pun, ia menyadari jika Long tidak akan pernah bisa berhenti menjadi polisi. Karena Long memiliki jiwa sosial yang tinggi dan juga dibutuhkan oleh banyak orang. 可以。咁佢責任，OK？ OK。從頭再嚟過啦。我哋話分手，扯份工，我扯份工，玩我扯份工，咪一言為定。OK。OK。唔識講大話。 OK。你唔可以唔做警察，你唔做警察，你會唔開心噶。 Keesokan harinya, Takashi datang ke rumah bos mafia untuk sekedar bersilaturahmi sembari memberikan surat pernyataan penyerahan saham pasar ikan. Takeshi menyuruh bos mafia tersebut untuk menandatanganinya, namun si bos mafia yang gabut malah menggambar babi sebagai tanda tangannya. Alhasil, akibat kegabutan si tua bangka, mafia tersebut membuat Takeshi marah dan mengancamnya. Sementara itu, anak buah bos mafia tersebut hendak menolong, namun malah dibunuh oleh Takashi. Tak hanya itu, setelah menyuruh bos mafia untuk tanda tangan, Takashi juga membunuhnya. Tak lama dari situ, kemudian datanglah R, yang dimana dia bermaksud untuk berpamitan pulang kepada bos mafia. R yang melihat kejadian sebelumnya berusaha untuk kabur, namun sialnya ia malah tertangkap oleh Takashi.
してください。ふざけんな俺！But now he's dead. Malam harinya, Takeshi menyuruh anak buahnya untuk merebut barang bukti berupa video yang dipegang oleh Sao. Sao yang mencoba melawan akhirnya malah tertusuk oleh pisau. Di tengah perkelahian para anak buah Takeshi, kini tibalah si Long yang dimana dia kemudian menghajar para mafia tersebut dengan sangat lincah. Di tengah pertarungannya, Long tiba-tiba terprosot dan terjatuh. Namun hal itu sepertinya bukan apa-apa baginya. Ia berdiri kemudian pergi dengan sangat cool. Wah! Sudah! Oh yeah. Selang beberapa lama kemudian, datanglah Endosan untuk melerai pertarungan mereka. Kemudian Endosan memarahi Long karena telah membuat kekacauan. Long yang sudah muak dengan perkataan Endosan kini juga mulai memarahi Endosan balik karena selalu datang setelah keributan selesai. Endosan pun secara tidak sengaja membongkar aibnya sendiri, yang dimana ia mengaku kalau dirinya juga adalah anggota Takashi. Tak hanya itu, Endosan juga berkata kalau dalang dari pembunuhan Fuji adalah dia sendiri, yang dimana hal itu malah langsung direkam oleh Negi secara diam-diam. Who do you think you are? Are you Superman? You master. 老豆到尾你都係一個黑社會。ユージを島倉に渡したのもな。すべて俺が仕組んだんだ。I'm gonna report you to the supervisor! 何を取ってんだお前。 Kembali lagi ke adegan R dan Takashi. Takashi menyekap R di sebuah restoran tertinggi di Tokyo. Ia kemudian menelpon Long dan mengancamnya. Jika Long tak ingin memberikan barang bukti, maka R akan jatuh dari atas gedung. Long yang mendengar hal itu pun kini menuju ke lokasi tempat R disekap. Long melihat R babak belur. Ia pun marah. Kemudian tanpa disangka kekuatan biju dari Long pun keluar, yang dimana ia langsung mengajar seluruh anak buah Takeshi tanpa terkecuali. Di puncak menara, Long dan Takeshi kemudian baiwan. R yang melihat Long tak memiliki senjata, ia pun kemudian memberikan Long senjata yang berupa double stick. Long yang mendapatkan senjata tersebut sontak langsung mengaktifkan Bruce Lee mode, yang dimana terlihat Long sangat lihai dalam memainkan senjata tersebut dan menghajar Takeshi dengan telak. Kemudian di akhir film diperlihatkan dengan Long yang bercipokan dengan R karena telah berhasil menyelamatkannya. Ending yang cukup membagongkan. Jadi itulah tadi rekap alur cerita film Enter the Fate Dragon tahun 2020, yang dimana di dalam film ini kita disuguhkan dengan pertarungan dan komedinya yang cukup membagongkan. Pesan moral yang dapat diambil dari film ini ialah lawanlah orang yang menuduhmu kentut, sebab jika kau diam saja maka nasibmu akan seperti Fuji. Oke, mungkin segini saja untuk video kali ini. Saya Rans yang mewakili keluarga besar Sobat Movie Group mengucapkan arigato telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.